Rensky muter gode kiri gode kanan, Rocky pun dipulangkan ke arah lobby. Ya, ini bakal naik sementara di bagian atas sudah mulai dijaga, tidak disadari ada satu player dari Morph yang sudah berhasil naik ke bagian rooftop lantai 2-nya. 3 orang hilang dari tim Arov, hanya menyisakan Zuli seorang saja, tapi dari Box Gaming sedikit mengambil keuntungan. Ada 1 orang yang sudah mulai naik ke atas, Zabro berhasil di pick off, 3 pemain tersisa masih bisa di revive. Harus tenang untuk Morph, jangan sampai mereka blunder dan akhirnya mereka tusun. Berbalik kita bakal dari seorang Zabro bakal langsung di revive juga. Sementara Jaxi akan mengcover teman-temannya. Rensky menjaga bagian lantai 3 untuk memastikan bahwa tidak ada yang langsung nge-rush ke arah teman-teman dia. Jaxi pun mengambil posisi untuk nge-flank kali ini. Kita bakal dari Zuli pun masih bertahan di luar area bootcamp. Last man standing dari tim Better Arov. Ya betul, sementara dari Morph gue suka banget setup yang dilakuin sama Morph. Mereka back off sedikit, tidak memaksakan untuk melakukan fight. Karena dari Box Gaming dari tadi mereka berusaha untuk setup push menuju ke arah pertahanan dari Morph. Rensky masih berada di bagian paling atas dari bangunan Y atau U ini. Morph kelihatan banget siap banget sih. Mereka udah siap untuk ditabrak di bootcamp. Kayak mungkin mereka tahu ya, untuk di semua turnamen, pasti bootcamp menjadi incaran juga untuk beberapa tim. Dan Morph mungkin udah kebiasa juga ikut turnamen yang open. Mereka udah biasa ditabrak, jadi mereka udah membuat plan B lah. Ketika ditabrak, kita kemana nih? Kita ngambil gedung mana ya nih? Dan sebagai tim yang menguasai daerah bootcamp, harusnya mereka tahu spot-spot yang sekiranya bagus untuk melakukan counter ke arah tim yang nabrak kompon mereka. Itu dia, dan kali ini mereka siap juga untuk melawan tim Box, di mana mereka belum ada saling menumbangkan. Baru tim Better Arov dipulangkan ke arah lobby. Tapi sementara kita bakal lihat dari tim belum Black full, ya. tinggal Zuli ya? Tinggal Zuli, ya. Yes. Black kali ini bakal langsung pindah. Ini juga teman lama kita nih, Alas. Betul, yang si main, Alas. Yang main biliar sama lu ya? Iya, main biliar sama main boneka tuh, ambil-ambil boneka sama si Jughead. Jago ya? Enggak, paling jago tetap aja sih si Jughead. Dia ngambil bonekanya jago banget. Karena dibagi-bagiin juga kan. Buat gebetan-gebetan dia. Hah? Gebetan. Ah, sorry, maksudnya koper apa tadi? San, bercanda San ya. Oke. Dari Morph masih melakukan setup 1-1-2. Masih dengan formasi yang sama, namun untuk kali ini sedikit lebih rapat formasi mereka. Perbangatan BTR setelah menok di awal-awal belum ada nge-finish anggota tim RRQ tadi ya. Sementara kita bakal lihat di kanan bawah ada statistik dari seorang BTR Luxi dengan 40% kill damage. Ada juga 104 meter untuk average knock distance dia. Dan KD dia 2,7 untuk bisa bilang si final kali ini ya. Untuk di awal-awal mendapatkan statistik seperti itu menurut gua not bad sih. Karena dari Biggetron sendiri bisa dibilang agak kurang stabil nggak sih? Kurang stabil betul. Dibilang jelek enggak? Iya. Tapi dibilang enggak sebiasanya ya. Dibilang bagus juga belum. Belum, enggak kayak biasanya. Yap. Kalau untuk standar umum ya, bagus lah. Lu peringkat 4 saat Tenggara, oke. Yes. Tapi untuk BTR, itu kayak masih belum mencapai apa ya, terbaiknya. Betul sekali. Dan sepertinya RRQ sudah mulai meninggalkan daerah Painan. Mereka mengambil di rumah yang biasanya ditempatin sama Aura. Kalau kita ngomongin turnamen nasional kita. Berbang untuk Aura ya. Dan mereka bisa nyambung ke arah kanan dengan jembatan yang ada juga. Dan BTR tahu bahwa RRQ mungkin ambil posisi tersebut. Mereka memotong RRQ terlebih dahulu loh. Nyampe duluan di pegunungannya. Tapi circle pertama ini masih gambling banget loh. Masih bisa ke utara atau ke bagian kanan. Tapi kayaknya ya, daerah-daerah sekitaran Painan itu harusnya bakal ditinggalkan untuk next circle-nya. Bahkan gua tuh kalau nggak ke kanan Camp Bravo, kalau nggak ke Paradise atau nggak Bootcamp. Antar situ. Berarti kalau bootcamp masuk dalam circle kedua, areanya RRQ masih aman berarti? Harusnya ya, di ujung-ujungnya. Mereka bisa mengambil sisi perairan untuk langsung maju dan masuk ke area bootcamp ujung yang ada bukit kecil belakang. Yap, betul. Sementara dari Golden Gate kayaknya cukup aman. Mereka sendirian aja, satu tim ini sendirian, gak ada tim lain di sekitar area mereka. Kalaupun mereka pengen rotasi lewat jembatan, gue rasa masih aman-aman aja. Masih aman banget, karena nggak ada yang menghalangi. Beda sama tim-tim Indo. Tim Indo kan suka mengambil jembatan di daerah Tatmuk sana tuh. Betul. Rame banget. Kalau di saya kali ini malah nggak ada yang mengisi daerah tersebut. Kosong total. Karena tim Indo terlalu banyak yang di utara nggak sih? Di Kau, di Mongkai. Takut zona ke arah. Terus kita bakal lihat Nick bakal one on one dan kalah. Dengan seorang jumper kali ini, dengan nyawa yang cukup sekarat langsung maju juga sama seorang Matthew. Dapatkan dia menambah korban dia. Gak kelihatan kanan. Belum kelihatan, tapi CPR sudah mulai kedengeran bakal dilempar granat menuju ke dalam rumah. Sedikit panik, pintu sudah mulai dibuka kali ini. Jump shoot dari arah luar dan berhasil dimenangkan oleh seorang Matthew. Langsung saja membalaskan keadaan 1-1 trade knock sementara masih ada backup revive dari dalam rumah dan ada backup fire untuk Yudo Gang dari bagian luar kompon tersebut. 2 orang juga, 3 orang bahkan. Langsung, tapi nggak bakal nyamperin, berarti jumper kemungkinan besar bakal mati. Karena di sini dari tim Yudo nggak berani langsung all in menuju ke arah tim Onyx. Ya, itu bakal ditumbalkan harusnya untuk satu pemain yang sekiranya memang tidak bisa diselamatkan lagi. Betul, sudah kelar. Sudah kelar hidupnya dia tadi. Nick juga bakal langsung dipulangkan. Iya, Nick revive. Belum dipulangin. Tapi buat diselamatin susah banget. Nggak, gue rasa dari Yudo nggak mau risking karena mereka udah dibalap sama RRQ. Mereka nggak mau makin jauh lagi karena
Yudu nggak punya slot auto ke World League. Betul. Mau nggak mau mereka harus dapetin top 3 lah hitungannya. Yap. Ya setidaknya top 2 lah. Kalau mau pasti top 2. Kalau mau pasti Kalau mau top 2. gambling, Top 3. top 3. Tapi tergantung, kalau 1-2-nya tim yang udah ngedapetin slot di World League Hilang. itu bakal masuk ke dia slotnya. Tapi kalau 1-2-nya tim yang belum dapat slot ke World League East, itu slotnya bakal hilang untuk Kalau jadi kita posisi ngomong 3. kalau kita ngomong sekarang nih, let's say RRQ 1-2 KOG. Udah hilang. Ya udah abis. Abis. Kita bakal tetap ngelihat BTR tapi di World League East-nya. Pasti. Cuma jadinya hanya ada satu wakil Indo. Kita mau lebih banyak. Gue pengen tuh seminimal-minimalnya 2, entah Morp atau Onyx yang bakal menemani. Malah kalau bisa 3-3-nya lolos. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya 3 tim Indonesia di World League East. Karena kan selama ini BTR selalu sendiri. Masuk Iya. ke kancah global ya. Kasihan banget sendirian ya. Dan prediksi lo benar kali ini, circle-nya mengambil bagian center dari circle sebelumnya. Nah, kalau ini udah agak susah tebak nih. Udah dari 3 ke 4 tuh susah banget ketebaknya. Random. Tapi harusnya area ini, yang bagian kiri itu udah harusnya enggak. ditinggalin. Udah enggak. Iya. Kalau kita ngomong aman ya, harusnya udah ke arah bootcamp, Paradise tuh ke arah kanan, tuh ke arah bawah dikit bisa. Iya, agak ke arah selatan dikit-dikit. Bisa dikit tuh. Kalau ke arah barat kayaknya udah, apalagi barat kiri tuh Nggak bakal. agak sedikit naik, itu Kecil kayaknya udah bukan? mungkin udah ada kemungkinan besar bakal ditinggalkan untuk Itu circle ketiga nanti. kekuatan ilmu-ilmu PUBG-nya harus tinggi tuh. Oh gila, lo harus jadi Matoy buat memprediksi circle kayak gitu. Matoy kali 2. Matoy plus Johnny, plus Armjon. Martin dong. Emang? Oh iya Martin. Martin. Yang kumisnya tipis-tipis itu Martin ya? Martin yang Iya, benar. yang rambutnya pirang kan. Iya. Itu Armjon yang tipis-tipis. Terus ya Martin tebel. Iya, dia agak tebal sedikit. Gila masih inget ya kita ya. Walaupun agak-agak lupa-lupa gitu kan, lupa-lupa Samar-samar. tipis, agak samar-samar karena Saya udah lama banyak yang ketemu. berubah. Tadi Martin gua- botak. Tadi gue ngeliat facecamnya juga kayak, wow, ada sedikit tataan gaya baru untuk player ini juga ada sedikit tataan gaya baru juga. Untuk beberapa player Indo tadi gue kira si Bagas potong rambut, ternyata Enggak. Oke. Mungkin baru menebel dong rambutnya. Iya, makanya gue agak sedikit linglung kan. Para Oh, Zuxi, dia bakal nge-push ke arah Zuli, last man standing, dia menjaga step dari arah rumah, apakah bakal ditabrak langsung, spray down! Zuxi! Langsung dimakan sama Zuli. Zuli Zuxi. Ya, Zuli dan Zuxi bertemu dalam satu shake, dan tadi bener-bener habedoy banget Di sih. Habedoy itu abis di Habedoy. Iya, habedoy banget tadi. Tapi Zulinya stay cool loh. Karena itu bukan stay cool sih bro, tapi berusaha untuk tetap fokus, menahan rasa deg-degan. Dia tinggal last man standing, tiba-tiba ada orang masuk. Terus Siapa yang nggak deg-degan coba? tapi kalau gue malu ya, langsung pegang-pegang dada, lus dada, ketakutan juga. Itu gitu kalau kan. gua jadi Zuli, begitu gua ngenokin Luxi dan langsung gua Ketawa-tawa pulangin gua. ke lobby. Gua nggak ketawa, tapi gua lebih ke arah kayak HP gua taruh dulu, gua kayak ngelus dada dulu. Iya, gue juga. Menenangkan diri dulu. Tapi bakal ketawa pas Apalagi begitu lo ngelihat kill feed-nya gitu muncul, ih Luxi, wah udah pasti lo kayak, Zuxi pak. ya Zuxi, selamat gua selamat. Untung aja nggak kepik Iya. Edi. Oh, ronde 2. Percobaan kedua, Ryzen kali ini granat dilempar, tapi Zuli berada di bagian yang tepat karena dia sudah keluar dari arah Shake-nya. Percobaan untuk granat yang kedua dilempar ke sebelah kanan dari Shake. Wah, kena. Memberikan damage lagi, dicicil dari 2 granat yang dilempar, tapi Ryzen bakal setup karena ada kiri masuk lagi ke dalam rumah. Pintu sudah mulai dibuka kali ini. Ryzen mendengar dengan jelas ada step di dalam sana, pintu sudah mulai dihancurkan. Spray Microboy yang mendapatkan peluru terakhir dan mendapatkan kill untuk ke arah Zuli. Betul, dan Bigetron, Arofanya harus dipulangkan di posisi ke-16 pada kali ini ya. Arov tertekan banget sih, mereka udah ketinggalan poin banyak banget, apalagi tadi mereka melewatkan 1 round. Betul banget, itu sayang banget sih. Tapi ya, the show must go on. Betul. Mereka harus berikan terbaik juga. Belum selesai. Perjuangan mereka masih cukup panjang. Hari ini 1 ronde, besok masih ada 10 ronde lagi. Ya, masih ada 11 round lagi yang bakal mereka mainkan lah. Cukup ngejar. Tapi ini malah masih lama juga loh, bro. Antara Box dan juga Morp masih ngotot untuk menjadi penguasa bootcamp. Masih try hard keduanya untuk mendapatkan penguasaan full di bootcamp ini. Zabrol mancing-mancing tembakan, ingin mengetahui di mana setup yang dia lakuin sama Box. Tuh, kita bakal kain dari seorang Luis, bakal lempar bom ke arah tim Morph, cuma harusnya nggak bakal nyampe. Kejauh, Kena dikit. setengah. Ya. Wah, ajaib lemparannya. Karena tadi kalau nggak salah pas bomnya dilempar masuk, Jaxi-nya pas lagi pengen masuk ke dalam ruangan yang ada bomnya. Jadi pas geser dikit ya kan tadi. Iya, betul banget. Jadi dia hilang 50% lebih untuk HP barnya dia. Kita bakal dari seorang Jaxi, bakal langsung menggunakan bandage dia. Bumi time kali untuk seorang Jaxi ikat-ikat kali ini. Kita bakal lihat Jaxi dan kawan-kawan, apakah mereka menggempur balik box Hoiga. Harusnya ketahuan tadi, masuk ke area angle-nya gudang. Yap, dan itu udah mulai ketahuan banget karena Zabrol menjaga di bagian cekungannya, menjaga di bagian lower ground-nya, udah ketahuan satu pemain dari box, sementara ada Rensky yang bakal nge-cover dari area gudang 3.
Kalau kita bakal lihat ini dari tim Morph masih pelan-pelan Ya, bertahan. ditinggalin. Dan bakal ke arah kanan ya zonanya kali ini. Yap, Kanan betul. tengah lah kalau kurang lebih. RRQ bakal balik lagi menuju ke arah middle di antara jalur kompon rotasi dan juga landing drop awal mereka. Itu kosong semua, jadi mereka masih cukup enak juga untuk tim RQ ya. Karena BTR udah keluar dari area itu tadi. Betul, mereka udah cabut, udah masuk ke area bootcamp kali ini dan mereka mengambil cukup center untuk tim BTR kali ini. Itu dia ngambil ini ya, rumah yang ada di pertigaan. Iya, Rumah pertigaan. rumah tempat Zuli tadi mati. Yap, betul. Dan ini dia bisa motong dari kedua tim loh. Antara Box atau Morph kalau mereka pengen keluar dulu dan mengambil jalur tengahnya. Harusnya bisa dimanfaatkan banget sama BTR nyayur kill. Ya, tapi kita bakal lihat juga kalian dari tim Morphe pelan-pelan dari area gudang. Akankah mereka nyebrang ke area bootcamp? Masih? Gila, Menunggu Zabro. yang tengah berapa tapping-tapping. Ternyata Rensky bakal tumbang sama GC dari samping. Betul banget. Tiba-tiba ada Golden Cat yang mengambil keuntungan dari area yang tidak terduga. Mereka lebih memilih rotasi dengan menggunakan jalur sungainya. Mereka berenang dan tiba-tiba nge-backstep pemain dari Morph yang sedang melakukan rotasi juga perputaran, sementara Jaxi harus menghadapi 3 pemain atau bahkan 4 pemain dari Box Gaming yang bakal masuk ke arah kompon dari mereka. Sudah mulai bermain, Jaxi hanya menahan step doang. 3 pemain berada di barisan paling depan, satu sudah membuka badan menuju ke bagian depan kali ini. Satu kelihatan, 2 kelihatan, bakal ada spray jarak dekat kali ini berhasil mendapatkan 2 pemain Jaxi. Tapi dia cukup low dan terpick off dari arah belakang. Loki berhasil mendapatkan Jaxi begitu saja dan kali ini tidak ada backup sama sekali dari tim Morph. Sedikit terlambat karena satu persatu pemain Morph diculik dan sekarang Morph ke sandwich antara Box dan juga Golden Cat yang datang dari arah belakang. Cuma sayang banget daripada Jaxi dapetin 2, tapi kita bakal lihat dari Loki bakal tertumbang juga menyisakan satu player yang masih aktif sementara waktu ini. Kita bakal lihat Huiga, Loki masih tertunduk tapi Pimoy sudah melakukan healing juga. Jadi Zabrol bakal harus melawan 2 pemain sekaligus. Zabrol dari Dapat satu samping lagi. dan Luis ter-take down. Ini 1 lawan 1 masih bersembunyi di balik ruangan juga, bakal langsung di finishing begitu saja, tidak ingin memberikan view yang begitu banyak. Masih perlahan-lahan tapi Golden Cat benar-benar rusuh banget, dia ngegangguin dari area perbukitan gudang 3. Ini third party yang benar-benar mengacaukan ofensif dan defensif di antara Box dan juga Morph. Dua-duanya digangguin. Yap, dua-duanya digangguin banget. Tapi sebenarnya yang paling dirugikan di sini adalah Morph. Betul, karena dia tadi harusnya udah menang lawan Box. Karena Harusnya. digangguin oleh tim Golden Cat. Kita bakal kayaknya nomor C dan juga Rensky seperti bakal coba untuk nyebrang menghindari ke sandwich mereka. Mending fight Boxnya langsung. Yes. Ini mau nggak mau mereka bakal komit, mereka bakal balik lagi. Sementara Box bisa bertahan tentunya. Ini mukanya No Mercy berubah jadi Zabrol ya. Iya. Agak tipis-tipis lah ya. Agak tipis-tipis. Sementara Huiga sudah mulai terdengar, No Mercy bakal naik ke bagian atas, kita bakal lihat 1v1 situation lagi, tapi No Mercy sedang dalam posisi mengokang bom, dia bakal melempar bom yang menuju ke arah lantai 2. Rumah yang ada di seberang dia persis memberikan damage yang cukup banyak, tapi sedikit blunder dalam melempar granat, hampir saja membunuh dirinya sendiri. No Mercy mundur lagi ke bagian ruangan lain. Betul, Zabrol juga akhirnya dipulangkan karena lobby, karena bleeding out sementara waktu ini. Kita bakal lihat dari Box tinggal 3, Morph tinggal 2. Ini pincang banget sih Morph. Ya. Karena kemakan dari 2 sisi. Dia bisa 2-2, malah di 2 pisahan dia. Fight lawan satu tim masing-masing. Yap. Tadi sebenarnya kalau nggak ada Golden Cat, gue yakin Morph udah ngelarin fight ini dengan sangat cepat. Udah menang. Karena setup mereka udah perfect banget. 2 orang di gudang 3, 2 orang lagi nahan di arah pinggiran dari bootcamp. Aduh, sayang banget. Jaxi spraynya udah rapi banget tadi. Cuma HP bar-nya dia low, dia keluar. Dan belakang tembak juga. Golden Cat nembakin, gila itu. Golden apes Cat sih banget pengacaunya sih. Emang jadi orang ketiga tuh enak banget ya. Kalau Iya. kita ngomongin dari PUBG Mobile sendiri, dari pertarungan yang terjadi. Karena, PUBG Mobile doang. iya. Oke. Ya, kalau real life nggak enak lah. Nggak enak ya? Nggak enak. Ntar kalau tiba-tiba kena karma tambah nggak enak lagi. Jadi tidak boleh jadi orang ketiga Tapi dalam selama real nggak life. ada karma enak kan? Ya udah, dikit-dikit buat pengalaman. Oke. Biar nggak bosan-bosan Iya, amat. biar gak bosan. Tadi Jinan kalau nggak salah dapat 1 di kill feed-nya. Cuma baru knock, belum sampai dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 15 tim, 52 orang yang masih hidup. Kita bakal berpindah menuju ke arah Morph yang akhirnya mereka lebih memilih keputusan yang sangat bijak Karena untuk lebih kecil meninggalkan areanya. area bootcampnya. Tapi ternyata nggak ada ini ya, nggak ada Badru ya. Nggak ada yang main healing, semuanya pengen fight. Smoke yang begitu padat sudah mulai di-set sama tim Golden Cat. 4 punggawa ini bakal langsung bergerak masuk area bootcamp, tapi Matthew berhasil diamankan. Ada Velmot dari tim Illuminate dan langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Huiga dari Box Gaming mendapatkan 1, Dapat. terjadi trade dengan granat yang dilempar begitu saja. Nombim berhasil mendapatkan 1 untuk 1 trade rock, sementara ini 3 lawan 3 dengan kondisi jumlah yang sama kali ini antara Box dan juga Morph. Kita bakal kan dari tim Illuminate juga bakal ketumbang player mereka, Godard juga Martin belakang ke arah lobby. Ternyata Illuminate dijepit oleh 3 tim berbeda. Yap. Dan wow, Gila, bom 3 orang hilang. home run man. Home run. Gila. Jackpot, itu jackpot Itu namanya. kalau di basket 3 point ya. From downtown. Teteret teret. Piu
dar 3 poin langsung. Dari ujung-ujung ya. Yoi, lemparannya perfect banget tadi dari Golden Cat. Kita bakal lihat dari tim Illuminate, Arm John dan kawan-kawan. Mereka terjepit di antara tim-tim yang cukup galak kan ya. Tim yang on Galacticos juga ada tim Onyx yang lagi mengintip ke arah tim Illuminate. Tinggal misalkan 2 player lagi, Johnny juga Velmot. Tapi YG nggak diuntungkan karena mereka harus bergerak masuk, Illuminate juga nggak diuntungkan, mereka harus bergerak masuk. Yudu bakal fight dengan KOG terlebih dahulu, satu pemain mereka sudah kenok. Manparang bakal di finishing dengan menggunakan granat yang dilempar begitu saja langsung ditembak dan dipulangkan ke arah lobby. Alvirlo bertemu dengan tim YG juga dan sepertinya satu pemain YG bakal termakan sama Blue Zone. Dan Ya, seperti dia YG, pulang. bertahan. Masih ada satu tuh, itu bisa healing nggak? Ini circle keempat loh, Blue Zone keempat berarti di matchnya. Perih sih, tapi kayaknya dia masih bisa bertahan. Sementara Ryzen juga berhasil mendapatkan Golden Cat, saling melakukan pick off ternyata. Cukup ramai di area bootcamp. Spray dengan sangat bebas mata yang mendapatkan satu pemain dari mantan timnya. Mantan timnya kali ini. Mantan carry-nya kali ini. Betul. Di take down tinggal misalkan seorang Velmot dan sepertinya dari tim TS akan Matoy bilang, Yuhai tolong selesaikan, aku tak mampu melawan mantan timku sendiri. Aku bisa knock mereka, kamu yang selesaikan. Dan BTR sepertinya membantu Morph untuk membalaskan dendamnya dengan tim Golden Cat. Dua pemain tadi dipulangkan karena wah, Yuhai lumayan low juga, akan terkikis oleh zona dan akan diselamatkan di Yuhai. Akan langsung melakukan healing dengan first aid kit dia dan harusnya hidup dia. Harusnya bisa hidup. Masih bisa selamat. Tancap first aid bro. Bentar lagi HP-nya bakal nambah. Tapi last man standing dari YG sudah mulai terpress dan Luxi mendapatkan pops again and again. Bigetron harusnya udah mendapatkan 3 poin kill tadi. Betul banget, dan secure kill kali ini. Ini belum last man standing. Oh alah. Ada Michael. Tadi kepisah ternyata YG-nya ya. Betul, tapi gue baru tahu loh. Michael pindah ke YG. Enggak, itu beda. Oh, beda Michael yang dulunya di Siren sama yang sini beda. Oh, beda ya? Yang sekarang di Bonafide jadi CEO itu udah beda lagi, Pak. Oh, beda lagi? Itu udah beda lagi, beda Michael ya. Oh, beda Michael? Itu ST Michael. Ini? Yang ini Michael doang. Oke. Ya, tolong. Bukan, lu jangan plesetin lagi jadi Michael penyanyi ya. Jangan, ada lah pokoknya. Gue gak tahu sumpah. Lu gak tahu? Ntar ya, Google ya. Banyak soalnya Michael penyanyi. Banyak soalnya Michael penyanyi. Oke, Ryzen juga berhasil mendapatkan Golden Cat yang lain lagi. Sementara Alvirlo sudah mulai terhimpit dan termakan oleh Blue Zone. Ada sedikit pick dari sebelah kanan. Michael mendapatkan last man standing dari Illuminate. Ini momen untuk mengejar Illuminate juga. Itu dia, betul. Karena Illuminate sekarang tumbang. Tim-tim dari bawah punya chance yang cukup besar untuk langsung meningkatkan poin mereka dan masuk halaman pertama. DTR dengan galak akan maju dengan 3 pemain mereka. Morph pun mulai terpantau dan Michael akan mati oleh zona. Ada Rensky yang nge-pick dari arah belakang berhasil mendapatkan Micro Boy headshot langsung. Tapi harusnya Rensky malah ngebuang waktu untuk melakukan healing tadi. Betul banget, karena mereka nggak bakal Iya, dia kemakan sama zona. Ini zona sakit banget loh, parah zonanya. Karena dia nekat banget, mereka ngebuang waktu, siapa si Rensky ngebuang waktu healingnya untuk nge-pick orang yang ada di depan. Niatnya bisa langsung ke knock-in, tapi ternyata nggak dapetin ke knock-in-nya. Rensky termakan oleh Blue Zone sudah, sementara tim Secret bergerak masuk. Nick masih berada di bagian paling belakang dan tertahan juga sama tim Orange. Rensky berhasil mendapatkan microbe dipulangkan ke arah lobby sebelum Rensky-nya juga pulang ke arah lobby. Jadi kill-nya bakal masuk ke arah Morph terlebih dahulu. Betul banget, dan Orange mulai tertekan juga di mana Nick juga tumbang oleh zona dan sepertinya Orange tinggal misalkan satu player mereka. Morph pun tumbang di posisi ke-10. Yap. Ini banyak banget tim yang gugur gara-gara Blue Zone sih. Karena ditahan sama tim lain yang udah ada di arah Blue Zone terlebih dahulu. Tim Secret Biu kali ini bakal mengincar Bad Boy. Kelvin bakal langsung dipulangkan begitu saja. Luxi bakal kepick setelah dia mendapatkan U-Hike dari tim Secret. Tukeran malah mereka ya. Dan kita bakal Luxi dipulangkan karena lobby sama seorang Matoy. Dan Orange bakal pulang di posisi ke-8. Onyx masih hidup nggak ya tadi Onyx ya? Onyx udah dipulangin. 9 ya? Onyx udah dipulangin di antara 9, 10, 11. Antara 10 3 Morph nomor tadi. itu. 10 Morph, 9 kayak Onyx deh. Antara 9 atau 11 lah. Gue lupa di urutan keberapanya. Tapi dari BTR hanya menyisakan Ryzen seorang saja. Sementara dari tim RRQ masih bertahan dengan full 4 pemain mereka dengan total ada 5 kill yang sudah dikumpulkan oleh tim RRQ Athena. Betul, mereka bakal maju pelan-pelan dan seperti dari tim Bad Boy bakal langsung pulang ke arah lobby juga. Yuhai terpick sama seorang Boza kali ini dan harus tertumbang sementara waktu di mana Zora sudah akan menghimpit mereka juga. Gila, ini udah makin ramai banget, apalagi ini daerah perbukitan bakal menjadi persengketaan. Ryzen harus fokus, belakang dia ada beberapa pemain juga. Ryzen berhasil mendapatkan satu pemain dari tim RRQ tadi, tapi itu malah ngebuka posisi dia karena di high ground belakang Ryzen itu ada tim lain yang udah mulai turun menuju ke bagian circle. Betul, kita bakal juga kali ini dari pergerakan Secret dan juga live 4 KOG, 4 granat. RRQ. Lewat ya, jauh aman. Tapi ada smoke yang benar-benar menutup angle shoot dari tim Secret. Tapi Ryzen bersebelahan banget sama iShoot dengan posisi yang sama-sama melakukan proning. iShoot ditugaskan kayaknya untuk menjaga pergerakan dari Ryzen. Ya, hilang begitu saja.
Enggak 2, itu 1 kalau nggak salah. Oh, langsung 2 ya? Hilang Diambil! 3. Ryzen, nice shot by the way, dan dia bakal terpick off ternyata oleh tim RRQ. Picknya dia menuju ke arah Secret, malah ngebuka posisinya dari tim RRQ. Bener banget, dan kali ini kita bakal BTR tumbang di posisi kelima. Tinggal 4 tim lagi tersisa dan kita bakal kayak dari tim Talent masih bertahan di luar zona. Apakah jadi Badru kedua? Badru kedua susah sih, Flo. Sumpah, jadi dokter itu susah banget untuk timing healingnya. Tapi soalnya apa ya, kita belum ngeliat juga ada berapa banyak healing yang dipunya sama Talent. Lumayan nahan sih ini. 7 ya dia. Nah, spray down di sana D2E untuk mendapat pundi-pundi poin dia. Dan ini kalau di RRQ Chicken, berarti 2 kali chicken berturut-turut ya? Yap, ini kalau RRQ Chicken berarti RRQ menjadi tim pertama yang mendapatkan chicken 2 kali dalam 1 hari. Ya, soalnya ini baru hari pertama. Analisa yang sangat baik ya. Iya. Wow, penonton pasti terkesima mendengar analisa gue. Waduh, nggak heran pas itu dipanggilnya ini ya, ensiklopedia berjalan PUBG ya. Pasahalu, dan D2E berhasil diamankan. KOG mendapatkan 1, ini sama-sama 4 lawan 4 loh. Abaikan saja yang sedang melakukan healing karena 4 lawan 4 yang di sini tuh lebih seru. Sama-sama mendapatkan 1 trade dan ada spray. Cukup low, 1 pemain Jinan harus healing terlebih dahulu, dan kali ini KOG bakal melempar granat menuju ke bagian bawah. 2 pemain terdeteksi di balik batu dan Bluezone juga sudah mulai menghimpit. Sementara Talent harus bergerak masuk tapi termakan oleh zona. Winner chicken dinner, granat terakhir dari KOG berhasil memulangkan RRQ ke arah lobby dan membuat KOG mendapatkan chicken. Yang pertama yang 2 kali chicken ya KOG. Iya. Hah? Iya kan? Emang KOG ini chicken? Ada kan tadi chicken sekali? Gue sudah mulai lupa sepertinya. Chicken KOG chicken sekali. Gila, habis makan jadi blow on ya. Kayak hal-hal yang udah kita lewatin tuh kayak lupa Berarti gitu. terlalu banyak kita makannya. Iya sih. Tadi bukaan puasanya banyak banget, cemilan, gorengan, terus cateringnya juga langsung gue makan lagi. Itu semua energi lu kebuang buat di perut untuk rencana makanan tuh. Ya gila. Wah. Tapi di game asik banget sih. Ini Sanhok kan bener-bener asik banget. Fight-nya di mana-mana. Lu jangan bilang gitu. Ini masih ada Vikendi. Apakah Vikendi bakal seasik yang dulu atau tidak untuk kali ini? Karena kita Tapi kali ini kita bakal lihat nih. apa? Vikendi. Ada juga King of Vikendi-nya. Oh iya. Apakah King of Vikendi-nya bisa mempertahankan titel mereka? Karena BTR mendapatkan titel Vikendi-nya ketika mereka bermain di internasional atau di Southeast Asia-nya waktu itu. Di PMCO ternyata. Di PMCO-nya. Apakah kali ini titelnya masih tetap dikuasai oleh tim BTR? Kalau bisa, kita membuktikan bahwa dia masih bertahan dengan titel tersebut. Betul. Kalau enggak, nanti emang udah nggak ada. Kalau enggak, masa langsung kita ketok palu titel Vikendi berarti sekarang hilang? Enggak segame. Kan masih ada 3 hari, Pak. Masa setiap kali ada yang chicken nih, ada chicken Sanhok, King of Sanhok. Terus kayak gini ya, kayak RRQ Athena kalah kontes di Pochinki gitu. Terus tiba-tiba King of Pochinki-nya hilang titelnya. Dapetin title-nya 2 tahun, hilang title-nya segame. Cuma gara-gara segame. Terus next game-nya bantai-bantai kan orang yang di Pochinki. Wah, King of Pochinki lagi. Berarti kita ngelihat 2 kejadian yang sama tadi, Flo ya. Tapi sebelum kita mengingat kejadian yang sama, kita bakal melihat leaderboard-nya terlebih dahulu. Ada RRQ Athena yang semakin kokoh di posisi puncak dengan 87 poin, menyusul KOG dengan 72 poin, Yudo Gang dengan 62 poin, BTR masih di posisi yang sama 48, Talent dengan 42, Tim Secret 36, Orange 34, dan ada Illuminate dengan 33. Betul, kalau ini bertahan terus nih sampai akhir, berarti slotnya nggak ada yang pindah tangan. Slotnya bener-bener ke Athena dan juga KOG yang menang dari game masing-masing.